kamu memiliki hak kemudian kamu menggugurkannya. Wa tatanawalu anhu min qisasin, tatanazalu anhu min qisasin, kamu menurunkan hakmu dari berupa qisas atau gharamah, denda. Wa huwa ghairul hilm wal kadim, dan dia berbeda dengan hilm dan kadim. Kalau hilm itu tidak membalas, kalau kadim itu menahan marah. Kalau memaafkan tidak mengambil hak. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka siapa yang memaafkan dan berbuat islah perbaikan maka pahalanya atas Allah. Ulama menyatakan pahala atas Allah itu artinya pahala yang sangat besar, tidak tahu ukurannya kecuali Allah, atau pahala tanpa batas. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasad shadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta. "Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambah bagi hamba dengan memaafkan kecuali keperkasaan. "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah rendah hati seorang karena Allah kecuali Allah akan angkat. Jadi memaafkan itu akan mendatangkan apa? Izzan, keperkasaan, izzah, kemuliaan, keperkasaan, kekuatan, dan seterusnya. Dari Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah." Maukah aku beritahukan kepadamu wahai Uqbah dengan akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama. Jadi akhlaknya penduduk dunia dan akhirat yang paling utama. Apa itu? Tasiluman qata'aka, kamu menyambung orang yang memutusmu. Ini akhlak paling afdal. Jadi setiap orang rata-rata kalau disakiti itu pasti sakit hati. Kalau sakit hati diputus hubungan ya dia pun ya tidak apa-apa putus. Tapi kalau akhlak mulia, walaupun diputus dia berusaha menyambung, walaupun disakiti dia tetap membalas dengan kebaikan. Itu air tuba dibalas air susu. Itulah akhlak yang paling mulia. Kalau kebaikan dibalas kebaikan biasa, keburukan dibalas keburukan juga biasa. Kebaikan dibalas keburukan itu mulai luar biasa. Itu kelakuannya orang yang lalim, yang dolim. Tapi kalau ada kebaikan, kalau ada keburukan dibalas dengan kebaikan, ini baru akhlaknya orang mulia, akhlak yang paling mulia bahkan. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man haramaka, kamu memberi orang yang tidak pernah memberimu. Dia tidak mau memberimu, bahkan mungkin dia bersumpah untuk tidak mau memberimu, tidak akan memberimu, tapi kamu tetap memberi dia. Ini juga akhlak yang luar biasa. Ya, intinya membalas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana orang berbuat buruk tidak dihadapi dengan yang setimpal atau hanya sekedar memaafkan, tapi bahkan membalas dengan kebaikan. Nah, ini tingkatan paling tinggi dari akhlak. Ya, kalau kita disakiti orang, itu yang terlarang adalah menyakitinya juga dengan balasan yang lebih kejam. Ini sering jadi slogan ya, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Ini akhlak buruk, ini akhlaknya orang dolim. Kemudian di atasnya itu adalah orang yang membalas setimpal. Ini namanya adil. Qisas itu adil. Kemudian yang di atasnya lagi adalah sabar, dan sabar itu dengan tidak membalas, yaitu memaafkan. Ya. Setelah adil adalah memaafkan. Kemudian di atasnya memaafkan adalah safah. Safah itu tidak ada dendam sama sekali. Bahkan merasa atau tidak merasa ada kejadian apapun, seperti tidak ada kejadian apapun. Biasa aja, disakiti tapi tidak ada rasa apa-apa. Ini safah, di atas yang afu. Kemudian di atasnya safah adalah ihsan. Membalas dengan kebaikan. Ada orang mencaci maki kita, kita balas dengan pujian, kita doakan dengan kebaikan, kita ganti dengan imbalan dan seterusnya. Inilah akhlak yang paling mulia. Menyambung orang yang memutus
memberi orang yang tidak memberi. Wa ta'fu amman dhalamaka, dan yang terakhir memaafkan orang yang mendolimimu. Ya, memaafkan orang yang mendolimimu. Memaafkan saja sudah akhlak paling mulia, apalagi membalas dengan kebaikan, lebih bagus lagi. Ada orang berbuat jahat pada kita, kita berikan hadiah kepadanya, kita doakan dengan kebaikan. Ada orang misalnya kita mau pakai sendal, ternyata sendal kita hilang, kita doakan semoga yang ambil sendal saya dapat hidayah. Itu jauh lebih baik daripada apa? Semoga yang pakai sendal saya pincang. Itu dolim itu. Harga sendal sama pincang ini nggak seberapa. Itu kedoliman. Walaupun dalam doa ada doa yang dolim ya, doa yang dolim, dan itu dosa. Kemudian ruya anna munadiyan yunadi yaumal qiyamah, diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat ada penyeru yang menyeru, liyakum man waqa'a ajruhu 'ala Allah, berdirilah orang-orang yang pahalanya atas Allah. Ini pahala atas Allah, pahala tanpa batas, yaitu pahala memaafkan. Itu ada yang faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi siapa yang pahalanya atas Allah, berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Ternyata apa? Fala yaqumu illa man afa amman dzalama. Maka tidak berdiri kecuali orang yang bisa memaafkan orang yang telah mendoliminya. Makanya hidup antum terlalu sepi kalau nggak ada yang mendolimi antum. Ada nggak yang mendolimi antum? Pasti ada. Ya walaupun kecil-kecilan ada saja. Makanya kalau kita sering didolimi, itulah kesempatan emas untuk apa? Meraih pahala sebesar-besarnya, pahala tanpa batas. Kalau antum hidup nggak ingin didolimi siapapun, antum malah nggak dapat prestasi besar. Ya, itulah kesempatan. Kalau orang beriman tuh paham. Orang beriman itu ngerti bagaimana mengelola hati, bagaimana cuma mengubah pikiran saja. Kita disakiti nggak merasa sakit, kenapa? Karena ingin pahala. Di balik ini ada pahala besar. Jadi kalau orang berpikirnya akhirat, dunia itu tidak akan membuatnya galau. Orang sering galau dunia itu karena apa? Lupa dengan akhirat. Akunya beriman tapi sejatinya lemah iman atau bahkan tidak beriman. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf, dan Allah memberikan atas kelembutan apa yang tidak Allah berikan kepada kekasaran atau kekerasan. Jadi sikap kasar, keras, galak, bengis gitu, kejam, itu Allah tidak berikan pahala kepada mereka. Tapi Allah berikan pada orang yang lembut, orang yang santun, orang yang tidak kasar, orang yang tidak buru-buru, yang tenang. Itu semuanya masuk dalam kata arifku. Maka Allah berikan kebaikan banyak. Setiap amalan juga harus mengandung rifku. Agar apa? Agar kita bisa ikhlas dalam beramal. Di antara syarat ikhlas kata ulama adalah arifku. Gimana rifku? Tidak buru-buru. Kalau mau berbuat sesuatu dipikir ini karena Allah atau tidak. Kalau tidak karena Allah berarti tidak ikhlas. Kalau setiap mau beramal kita selalu berpikir, itu namanya arifku, ketenangan, ada kesempatan untuk berpikir. Tapi kalau terburu-buru langsung bergerak, spontanitas, itu rata-rata nafsu. Spontan perbuatan kita itu nafsu, spontan kata-kata kita itu nafsu. Tapi kalau hasil pemikiran setelah dipikir, setelah direnungkan, diresapi apa akibatnya, apa dampaknya, apa tujuannya, kemudian ditujukan hanya untuk Allah semata, itulah ikhlas. Dan itu namanya arifku, berpikir sebelum berbuat. Makanya orang diberikan gara-gara arifku, tidak sebagaimana orang yang tidak memiliki arifku. Di dalam Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah mencintai kelembutan, ketenangan di dalam segala urusan. Dalam urusan apapun semuanya. Kelembutan Allah cintai. Ya. Walaupun dalam perang sekalipun, ya, perang terus berpikir. Ya, arifku, berpikir dulu. Terus kemudian perang enggak boleh kejam. Jangan mencincang musuh, enggak boleh. Enggak boleh membunuh perempuan, anak kecil, orang tua, ahli ibadah, enggak boleh dibunuh. Yang enggak ikut perang ya. Itu namanya arifku, kelembutan di dalam perang. Bukan asal tawuran, bukan asal sabet saja. Kemudian dalam hadis yang lain, man yuhramur rifqu hurimal khairu.
Siapa yang dihalangi dari kelembutan berarti dia dihalangi dari kebaikan. Tidak ada kebaikannya. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Arifku la yakunu fi syai'in illa zana. Rifku itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasi. Wala yunza'u an syai'in illa syana. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali merusak, mencoreng. Jadi buruk segala sesuatu kalau nggak ada rifku. Amalan maupun keadaan maupun sikap maupun perkataan, perbuatan semua, ya. Kalau tidak mengandung rifku pasti rusak. Rumah tangga juga begitu. Dalam hadis juga disebutkan, Allah kalau menginginkan kebaikan bagi sebuah rumah tangga, Allah akan berikan rifku padanya. Tapi kalau Allah nggak inginkan kebaikan bagi sebuah rumah tangga, maka Allah cabut rifku darinya. Nggak ada kelembutan dalam rumah tangga. Kasar, suaminya kasar, bengis, kejam, garang. Anaknya ketakutan. Tapi begitu anaknya gede, dewasa, kekar, bapaknya mulai lemah, gantian. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini bahaya. Rumah tangga tidak ada kelembutan, itu tanda Allah nggak suka dengan rumah tangga itu. Makanya suami istri harus saling lembut, tegur sapanya yang santun, penuh dengan kasih sayang dan cinta. Jangan berkata kalau nggak bisa lembut. Tahan mulut ketika marah. Kalau antum marah itu kan di hati. Jangan dilampiaskan, jangan keluarkan kata-kata. Pasti kata-katanya jelek orang kalau marah itu. Jadi kalau marah duduk, baring, sudah kita sebutkan ya pelajaran sebelumnya. Wudu, sholat, zikir, dah, insya Allah marah nggak berlanjut. Nah, marah itu dari setan, diinginkan dengan wudu. Kemudian berikutnya al-haqdu wal-hasadu. Ini sifat yang buruk. Barusan sifat yang baik ya. Akhlak buruk, al-haqdu wal-hasadu, dendam dan dengki. Dengki, dendam. I'lam annal ghaid, ketahuilah bahwa kemarahan idza kudima apabila ditahan, la ajaza an anitashaffi fil hali, berarti dia tidak bisa untuk melegakan jiwanya pada saat itu. Ya, kalau orang marah kemudian ditahan, dia nggak terpuaskan jiwanya, kepengen melampiaskan nggak boleh. Dia belum terobati sebenarnya dalam jiwanya. Raja'a ilal batin, maka itu bisa kembali ke dalam batin menjadi apa? Menjadi dendam. Fahtaqana fihi fasara hakdan. Jadi kemudian tersimpan di dalam jiwanya, di dalam batinnya, maka menjadi dendam. Begitu. Dendam itu karena apa? Tidak bisa melampiaskan marah. Makanya ini relatif ya, bukan dari relativitas tapi secara umum orang itu kalau bisa melontar atau melampiaskan marahnya itu relatif tidak gampang dendam. Dan saya merasakan dua pergaulan yang berbeda ya. Saya pernah hidup di Arab, di Yaman, yang dikatakan Rasulullah hum arqu quluban, orang Yaman itu paling lembut hatinya. Dan saya betul merasakan itu. Tapi mereka paling kasar kata-katanya kalau saya bandingkan dengan orang Indonesia. Jadi kalau marah cepat itu terlampiaskan dengan kata-kata. Tapi kalau ada orang datang shallu ala nabi, salawat pada nabi, langsung salaman, langsung nggak ada dendam, langsung canda habis itu, nggak ada apa-apa, hilang dendam, betul, masya Allah, luar biasa. Jadi biasanya orang yang bisa melampiaskan marah biasanya ya, nggak mesti ini, itu relatif tidak ada dendam di hati. Tapi kalau yang nggak bisa melampiaskan, terpendam di dalam hati menjadi apa? Dendam. Itu juga keburukan ya. Marah itu buruk, dendam lebih buruk. Makanya kalau antum harus milih, daripada dendam saya mau marah aja. Kalau harus milih ya. Tapi kalau yang paling baik tidak marah dan tidak dendam, itu akhlak mulia. Itu yang disebut al-afu, as-safhu. Itu yang tadi disebutkan, yang akhlak paling mulia begitu. Kita disakiti tapi nggak marah. Kita disakiti nggak dendam juga. Bahkan memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan. Itu baru akhlak paling mulia. Kita diajarkan seperti itu dalam hidup. Ya latihan, dilatih. Kalau kepada anak, kepada istri saja ingin melampiaskan dendam kadang-kadang. Seorang bapak mukul anak, tapi pakai dendam tuh, bahaya itu. Tidak boleh.
Mukul pendidikan boleh, mukul istri pendidikan boleh, tapi bukan pukulan KDRT, bukan pukulan apa? Dendam. Itu beda. Wa alamatuhu dawamu bughdu syakhsi wastiqalihi wan nufuri minhu. Ciri-ciri orang dendam nih, lihat. Antum punya dendam enggak kepada orang yang sudah menyakitimu? Katanya dia udah minta maaf dan antum bilang iya gitu. Berarti kan harusnya udah enggak ada dendam kalau udah bilang memaafkan. Tapi ada ciri-ciri. Ternyata apa? Benci kepada orang itu, merasa berat kepadanya dan ingin pergi darinya, enggak ingin ketemu. Itu berarti belum memaafkan. Ada orang bilang, "Ustaz, saya udah memaafkan, tapi saya nggak mau ketemu sama dia." Ya itu belum memaafkan maksimal. Iya, memaafkan tapi belum maksimal. Memaafkan juga bertingkat-tingkat. Mungkin ada kadar memaafkannya, tapi ada bagian yang belum dimaafkan. Masih ada dendam berarti. Nggak mau ketemu. Saya kalau ngeliat wajahnya nanti daripada sakit hati lagi, itu berarti belum memaafkan. Atau trauma, daripada saya ketemu nanti dengar kata-katanya sakit hati lagi. Nah itu juga bagian dari belum memaafkan sebenarnya. Kalau udah memaafkan, betul-betul memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada trauma juga, tidak ada takut. Kenapa takut? Toh dia udah siapkan memaafkan. Seandainya dia nyakiti lagi, ya maafkan lagi gitu. Nah itulah akhlak mulia yang sulit dimiliki oleh rata-rata manusia. Makanya hanya sedikit orang yang punya sifat pemaaf. Sedikit orang punya sikap pemaaf. Fal haqdu thamaratul ghadab. Jadi dendam itu buah dari marah atau menahan marah ya. Marah yang tidak terlampiaskan. Jadi menahan bukan karena Allah dia, menahannya mungkin karena nggak mampu membalas. Akhirnya apa? Dendam. Nanti kalau dendam, hakad itu menimbulkan hasad berikutnya. Hasad itu apa? Nggak suka kalau orang yang didendami itu mendapatkan nikmat. Nah itu hasad. Hasad itu setelah dendam, setelah benci, dendam, hasad akhirnya dengki. Benci kemudian dengki. Tidak suka orang yang dibenci itu mendapatkan kenikmatan. Itu hasad. Nah, hasad biasanya akan menimbulkan ain. Ain itu apa? Pandangan yang menyebabkan celaka pada orang yang dilihat. Naudzubillah min dzalik. Jadi mudaratnya besar. Mudaratnya bahaya sekali kalau orang enggak punya sifat pemaaf, tidak punya sifat kadimil ghaid ya, menahan marah karena Allah. Wal hasad min nataijil haqad. Jadi hasad adalah buah atau hasil dari dendam. Dengki itu gara-gara dendam. Dendam gara-gara apa? Marah yang tidak terlampiaskan. Wa fi sahihain, di dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala la tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan persaudaraan, ukhuwah. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Itu ciri-ciri orang yang ada kebencian, suka membelakangi, enggak mau bertatap muka. Makanya kalau antum ketemu siapa, orang itu melengos, itu mungkin ada tanda. Ya kita enggak boleh suudzon juga. Mungkin ya kita berusaha untuk deketi, coba kita ngobrol baik-baik, ya kita bercanda seakan-akan nggak ada masalah. Jangan dipertanyakan, kamu nggak suka sama saya ya, ini nggak bagus juga ya, kecuali kalau antum yang intinya kalau bisa mendamaikan diri ya, berdua sendiri bisa berdamai ya, silakan dicoba bagaimana caranya. Pokoknya mencairkan suasana. Kalau ada orang mulai curiga-curiga ya, kita dekati, kita akrabi lagi. Jangan terbiasa kemudian dia yang mulai, ya udah saya tinggal melanjutkan, lo jual gue beli gitu. Nggak boleh begitu ya. Jadi jangan kemudian menuruti langkah-langkah setan ya. Setan itu suka sekali kalau kita bermusuhan.
Setan tuh suka sekali kalau kita saling dendam, saling benci, saling tidak bertegur sapa, pokoknya saling cuek, saling individualis. Itu setan tuh suka sekali. Dan setan nggak suka kalau kita bisa harmonis, bisa serasi, bisa hidup dengan penuh cinta. Ini seperti penduduk surga. Setan nggak suka. Setan nggak suka kaum mukminin itu bersatu. Setan nggak suka suami istri harmonis, nggak suka. Jadi upaya setan itu mencerai-beraikan persatuan manusia. Ketika diajak untuk syirik susah, minimal dipecah belah di antara orang-orang yang beriman itu. Itulah senjata setan. Nah, nanti kalau udah pecah belah itu gampang digoda kepada kesyirikan. Karena yang ini dendam, nggak bisa melampiaskan, akhirnya dukun bertindak. Nah, ini syirik. Terjadi kesyirikan. Ya, terjadi kesyirikan. Yang satu lagi datang ke dukun lagi untuk menangkal petir, ya, menangkal sihir. Ya. Jadi akhirnya semua terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu dari satu sisi. Ada sisi lain, ya. Yang namanya syirik itu banyak, luas, tidak cuma masalah perdukunan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mestinya kita ini bisa bersaudara dengan siapa? Dengan seluruh orang beriman. Ahli bid'ah, walaupun ahli bid'ah. Cuma ya ada pengecualian. Ketika kebid'ahan itu mempengaruhi kamu bisa ketularan, nah itu perlu waspada dan hati-hati. Atau kalau kamu mempergauli ahli bid'ah dan ahli bid'ah justru semakin berkembang, dia tidak merasa jera dengan kebid'ahannya, maka itu juga perlu diwaspadai. Nah itu ada pengecualian. Tapi secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun orang-orang yang mungkin belum mengerti sunnah dan lain sebagainya, kita tetap bergaul dengan mereka dengan baik. Kita tidak boleh eksklusif, termasuk dalam berdakwah. Dakwah itu bukan untuk kalangan sendiri, untuk semuanya. Ya, dakwah itu untuk semuanya. Makanya jangan terbiasa membahasakan bahasa-bahasa yang sekiranya orang yang enggak terbiasa ngaji langsung ketakutan gitu. Bahkan ya pokoknya kelihatan ya, kajian-kajian untuk kalangan sendiri itu kadang terjadi. Makanya kalau kajian yang tidak eksklusif itu siap untuk kemudian di-upload, ditayangkan untuk semuanya boleh lihat bebas, itu tidak eksklusif insya Allah. Tapi kalau eksklusif itu ya takut mau di-upload nanti menyinggung, nanti ini, nanti anu dan seterusnya. Jadi agama ini untuk semuanya, kita bersaudara dengan seluruh kaum muslimin. Itu persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah, orang-orang beriman itu semuanya bersaudara, beriman semua. Walaupun orang beriman ada yang bermaksiat, walaupun orang beriman ada yang melakukan bid'ah, walaupun orang beriman ada yang melakukan syirik kecil, tapi kalau syirik akbar udah nggak beriman. Kalau orang nggak sholat udah nggak beriman. Nah itu boleh kita menjaga jarak dengan mereka, tapi mendekati mereka untuk mendakwai mereka tetap lebih baik. Jadi begitulah cara pergaulan ya. Banyak hal yang mungkin kita ini hidup terlalu eksklusif untuk kalangan sendiri, tidak mau bergaul dengan kalangan yang menurut kita mungkin tidak satu pengajian, tidak satu aliran ya. Padahal semua adalah kaum muslimin, semua kaum muslimin. Tidak boleh kita merasa bahwasanya agama ini cuma satu pergaulan itu cuma satu golongan saja, tidak boleh. Kita harus bergaul dengan semuanya. Kita harus berusaha untuk mendakwahi semuanya bahkan. Makanya kecuali, ya, ini pengecualiannya apa? Kalau antum bergaul dengan seseorang atau suatu kelompok, suatu golongan, dan antum khawatir ketularan keburukannya, nah antum boleh menghindar itu. Itu memboikot diri namanya, hajar sendiri. Jadi kalau memang khawatir akan kerusakan, boleh kita menghindari, karena Nabi juga memerintahkan kita untuk pilih-pilih teman ya, pilih-pilih teman, terutama teman dekat. Teman dekat jangan yang asal-asalan. Kalau teman cuma ketemu karena interaksi sosial, hubungan muamalah dan sebagainya, tidak masalah. Cuma kadang ketemu. Tapi kalau yang selalu bertemu bersama teman dekat, itu jangan sembarang orang. Itu harus orang-orang yang betul-betul soleh dan beriman dan beramal soleh. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Qala iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena yang namanya hasad itu bisa memakan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi api itu kalau dinyalakan pada kayu bakar itu terus menyala, lama-lama habis jadi abu. Dan begitulah pahala yang kita kumpulkan, kita sholat, kita saum, kita sedekah, kita akhlak mulia dan sebagainya, itu akan termakan oleh hasad yang ada dalam hati. Hati-hati. Makanya jangan menyimpan hasad. Hidup penuh kerugian kalau orang menyimpan hasad. Kita hasad kepada seorang, orang yang kita hasadi dia meraih prestasi di sisi Allah, kita sendiri turun terus setiap saat. Naudzubillah min dzalik. Jadi untungnya di mana? Enggak ada. Yang untung setan. Yang bersorak itu setan, yang riang itu setan. Kita menyenangkan setan. Naudzubillah min dzalik. Tanpa sadar menjadi anteknya setan orang-orang yang memiliki hasad kepada orang lain. Apalagi hasadnya enggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, banyak, semua tetangga dihasadin semua. Ini hati yang sangat busuk ini. Sangat buruk. Ini harus introspeksi diri, muhasabah, taubat pada Allah, minta hati yang baik. Nabi SAW mengajarkan pada kita, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Coba lihat, Nabi mengajarkan kita untuk berdoa agar hati kita menjadi baik, menjadi bertakwa, menjadi suci, menjadi tidak mengandung kotoran seperti hasad dan kotoran lain banyak. Riya, sum'ah, ujub dan sebagainya itu harus bersihkan dari hati kita. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau pengen sengsara ya terserah. Kemudian waqala al-ushbu, dan beliau mengatakan ushbu ini rumputan. Jadi seperti api melahap rumput juga habis. Intinya tidak boleh orang memelihara hasad ya. Tentu kalau memelihara kucing boleh, tidak apa-apa. Melihara ayam bisa dimakan lagi. Itu menguntungkan. Tapi kalau melihara hasad untuk apa coba? Enggak untung sama sekali, kerugian semata. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Yatlu alaikum min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Kata Rasul, akan datang kepada kalian dari celah ini, celah antara dua bukit itu, seorang yang termasuk penduduk surga. Fatala rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Fasuila an amalihi. Jadi orang enggak ada yang tahu siapa dia, tapi Rasul sudah memvonis dia masuk surga. Luar biasa. Sahabat yang di sekitarnya saja enggak semuanya, bahkan kebanyakan enggak divonis surga. Ini ada orang nggak dikenal, tiba-tiba Rasul bilang akan datang orang dari celah sini, dia penduduk surga. Maka ditanya, sahabat ingin tahu apa amalannya. Su'ilan amalihi. Dan sahabat tahu sebab masuk surga itu pasti amal, maka mereka nggak tanya kamu keturunan siapa, enggak. Itu nggak penting. Kamu duitnya berapa, apalagi nggak ada hubungannya. Jadi yang namanya surga itu karena apa? Amal, paham mereka. Maka ditanya tentang amalnya. Faqala inilah ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghishan. Aku tidak mendapati bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin di dalam hatiku ghish, kecurangan. Jadi aku enggak ada kebencian, enggak ada sakit hati kepada orang Islam. Pokoknya enggak ada rasa dendam, enggak ada benci, enggak ada apapun terhadap orang Islam. Itu ternyata sebab masuk surga. Wala hasad, dan tidak ada hasad ala khairin atahullahu iyahu, atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah memberikan kebaikan pada siapapun, aku enggak hasad gitu, enggak benci dengan itu, ya sudah, senang. Ada kawan bahagia, ikut bahagia. Nah, itulah orang yang bebas dari hasad. Kalau kita merasa gelisah dengan kebahagiaan orang, itu hasad namanya. Enggak boleh. Itu orang enggak pernah enggak pernah berbuat baik kok bisanya dapat rezeki banyak. Itu hasad, nggak usah digunjing, antum hasad namanya. Jadi itulah kebersihan hati ya. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang diterima oleh manusia, sudah doakan kebaikan, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah dan seterusnya. Pokoknya orang yang ingin bebas dari hasad selalu mendoakan kebaikan bagi siapapun.
Kalau kita suka ngedumel, gerundel, ya, kecewa dan pokoknya membicarakan orang, ghibah, itu pasti mengandung hasad itu. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan makhalal jasadu minal hasad, tidak ada satu badan pun yang kosong dari hasad. Semua kita punya hasad. Ya, asal berani menghibah itu ada hasad. Ya, jadi nggak suka dengan orang lain itu hasad. Wa ilajul hasad. Pernah juga suatu ketika Rasul mengatakan akan datang seorang laki-laki penduduk surga. Kemudian datang seorang laki-laki masih basah rambutnya karena berwudu, dia membawa sendal masuk ke masjid. Kemudian besok lagi, entah berapa hari kemudian, Rasul bilang lagi akan datang calon penduduk surga. Datang laki-laki yang sama itu lagi, sampai 3 kali begitu. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran, ya Rasul boleh aku mengikutinya? Silakan. Akhirnya dia mengikuti, kemudian datang ke rumahnya, diikuti ternyata di pinggiran Madinah. Jadi nggak kenal. Orang nggak dikenal, bukan sahabat Rasulullah di sekitar mereka yang terkenal gitu, tapi divonis masuk surga. Akhirnya apa? Diikuti, tahu rumahnya situ, pas sudah masuk baru diketok. Kemudian dia bilang, aku di rumah lagi ada masalah, boleh aku menginap tempatmu? Silakan. Nginaplah dia, ingin belajar apa saja yang dia lakukan di rumahnya. Malam ditunggu, sholat malam, nggak bangun-bangun, nggak ada suara berwudu dan sebagainya, ditunggu. Sampai mau menjelang subuh baru dia bangun, mungkin sholat witir sebentar, kemudian subuh berangkat ke masjid. Paginya berangkat ke pasar, terus sampai 3 malam, dan Abdullah bin Amr nggak mendapati kehebatan sholatnya, dia juga nggak puasa, dan pokoknya nggak ada amal yang istimewa, biasa saja, baca Qur'annya juga nggak seberapa gitu. Akhirnya apa? Setelah 3 hari dia pun mengatakan, aku di sini bukan karena ada masalah, tapi aku di sini karena aku mendengar Rasul mengatakan kamu masuk surga. Dia pun bengong gitu, maksudnya nggak kira, nggak apa, biasa. Kemudian apa amal yang kamu lakukan sehingga kamu disebut masuk surga? Kata dia, aku seperti yang kamu lihat. Ya aku seperti itu. Kemudian kata Abdullah, enggak, pasti kamu punya amal istimewa. Coba pikir apa amal yang kamu istimewakan. Akhirnya dia pikir mungkin itu gitu kesimpulan dia. Dia mengatakan, kamu tahu aku pedagang, aku pergi pagi ke pasar, aku pulang sore. Ketika aku mau tidur, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma gfir liman dolamani. Ya Allah, ampuni semua orang yang menyakitiku. Lihat doanya. Ya Allah, ampuni semua orang yang telah menyakitiku. Setiap malam aku berdoa begitu. Jadi nggak ada dendam kan? Nggak ada dendam sama sekali. Itu ternyata kata Abdullah bin Umar, ini yang aku nggak punya. Coba lihat, sulit orang punya seperti itu. Coba kalau antum bisa amalkan begitu, luar biasa ya. Antum penghuni surga insya Allah. Ilajul hasad, obat dari hasad, tarotan bir ridho bil qada, jadi ridho dengan takdir. Wa ya'lama anna hikmat Allah Ta'ala iktadot. Jadi kita harus tahu bahwasanya hikmah Allah itu menuntut untuk menjadikan keutamaan pada orang lain ya. Maka jangan memprotes ya keputusan Allah, kebijakan Allah Ta'ala dalam memberikan nikmat kepada siapapun. Tidak boleh benci terhadap apa? Tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian obat yang lain dengan zuhud. Nah, nanti setelah ini ada pelajaran tentang zuhud di dunia ya. Zuhud terhadap dunia. Orang kalau zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia, gak suka dunia, itu insya Allah gak gampang hasad. Wataratan nadhar fi ma yata'allaqu bitilkan ni'am, atau dengan melihat kepada perkara yang berkaitan dengan nikmat itu, yaitu berupa apa? Derita dunia dan hisab di akhirat. Yang namanya nikmat itu mengandung derita, nggak ada yang sempurna nikmat dunia. Kemudian apa? Nanti ada hisabnya di akhirat, jadi berat. Jadi kalau begitu memang tidak perlu kita iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Kemudian faya yatasalla bidzalika, maka dia akan terhibur dengan itu dan tidak dia beramal dengan tuntutan dari nafsunya, tapi dia beramal karena perintah Allah. Maka kalau dia melakukan itu tidak membahayakannya apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada yang lainnya. Fama man yasudu nabiyan ala nubuwatihi, adapun orang yang hasad kepada nabi karena kenabiannya, ini seperti orang Yahudi ya dulu.
Fayuhibbu alla yakuna nabiyan, dia ingin orang itu enggak jadi nabi, aw aliman ala ilmihi, hasad pada orang alim, fayu'thiru alla yurzaku dzalika aw yuzulu anhu, dia ingin orang itu enggak alim, orang itu enggak diberi ilmu, fadala udra lahu, ini enggak ada udur sama sekali. Wala tajabbal alaihi illa nufus al kafirah, dan tidak ada orang yang memiliki karakter itu kecuali jiwa-jiwa kafir yang atau jiwa-jiwa yang sangat buruk. Fama in ahabba an yasbiqa aqranahu, adapun kalau orang ingin mendahului kawannya, ingin lebih berilmu dan seterusnya, ya ini tidak masalah, bersaing dalam kebaikan tidak masalah. Fastabiqul khairat. Fa innahu la ya'tamu bidzalika fa innahu lam yu'thar zawalu ma indahum anhum, jadi enggak ingin hilangnya nikmat pada orang lain, cuma dia ingin lebih tinggi nikmatnya daripada orang lain. Ini tidak masalah, persaingan dalam kebaikan memang diperintahkan. Sebagaimana dua hamba yang saling bersaing untuk melayani tuannya, misalnya dua budak, maka salah satu ingin mendahului yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam hal itu maka hendaknya bersaing orang-orang yang bersaing. Dalam hal itu apa? Surga, nikmat surga itu membutuhkan persaingan. Jadi tidak mengapa kita bersaing, yang penting tidak ada hasad. Dalam sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la hasada illa fi isnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu azza wa jalla Quran, ada orang yang diberi Quran, maka dia berdiri di malam hari salat malam dengan Quran, kemudian siang hari membaca Al-Quran, maka kita boleh hasad kepadanya. Hasad di sini maksudnya ghibthah, iri, sekedar ingin seperti itu, bukan ingin orang itu kehilangan nikmat itu, bukan. Jadi hasad di sini bukan hasad yang secara istilah ya, tapi maknanya adalah iri. Wa rajulun atahullah, yang kedua orang yang Allah berikan harta, kemudian dia berinfak siang malam di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita iri kepada orang yang seperti itu. Wa amal an-nafi, adapun amal yang bermanfaat di dalam hasad, fahuwa an yatakallafa naqidu ma ya'muru bihil hasad, dia harus melakukan apa yang berlawanan dari keinginan orang yang hasad. Fa idza ba'athahu 'alal haqq, kalau hasadnya mendorongnya untuk dendam atau mendolimi orang lain, maka harus dibebani dengan memujinya. Kalau kita mau mencelanya, kita harus memujinya. Jadi itu diantara obatnya ya. Wasana alaihi wa in hamalahu 'alal kibr, kalau mendorongnya untuk berbuat kesombongan, maka dia harus tawadu. Wa in ba'athahu 'ala kafil in'am, kalau mendorongnya untuk tidak memberikan nikmat kepadanya, maka dia harus dorong untuk memberikan nikmat kepadanya. Nah, itu upaya untuk mengobati hasad. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.